Oke, sobat pengamat sepak bola, kembali lagi di podcast kita tercinta, Ruang Ganti, ruang yang Ini nanti. mantap. Udah mulai ini loh. Udah mulai ini loh. Udah mulai ngaco. Kembali lagi bersama cerita Mas Reza sebagai host magang di sini menggantikan Bung Bagas. Di pojok kanan saya, Allahu Akbar, itu ada Alif Maulana seperti biasa, tapi yang tidak biasa adalah tamu kita di tengah-tengah ini ya. Ada siapa dulu? Kenalin dong. Halo semuanya, saya Mahir. Mas Mahir Pradana, salah seorang, kita bilangnya apa ya Mas Mahir? Banyak, kalau ngomongin titel dia banyak. Titelnya banyak. Dosen, Wih, supporter PSM Makassar, Ya. Itu yang penting. penulis buku, ya. Dan tidak Pundit. lupa teman kita. teman kita. Oke, tadi kan udah disebutin ya, Mas Mahir nih titelnya sebagai, ya tadi banyak lah, sebagai pengajar, dosen juga, terus fans PSM Makassar juga. Nah, kebetulan banget nih kan momentumnya lagi PSM lagi Juara. Liga 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah 23 tahun. Jadi selama mungkin 30 menit atau 30 menit lebih dikit lah kita bakal ngobrol-ngobrol soal RB Depok ya. Enggak lah. Itu mah Masih rumah ada. saya. Udah lama gitu. Ketawa. PSM Makassar dong. PSM Makassar 23 tahun puasa gelar. Akhirnya sekarang kembali meraih gelar juara Liga 1. 23 tahun lalu Alip itu kuliah berarti? Lu masih Goblok. kuliah? Alip tuh iya mungkin SMA SD. lah, SMA lah. SD lah. Duplikat. SD. SD. Baru 7 tahun, tahun 2000 kan itu. Kita tanya ke Mas Mahir, PSM 23 tahun lalu, lu berapa Mas usia saat itu? Lulus SMP. Berarti udah tahu bola dong? Udah Tahu banget. bola pasti kalau SMP. Dulu waktu PSM terakhir juara tuh gimana situasinya tuh? Wah, dahsyat sih. Tapi Udah kalau ada- dibanding yang sekarang, ini lebih kerasa soalnya kan Iya, zaman medsos ya. medsos, ya. Medsos pasti. Terus liga full kompetisi tuh. Liga full kompetisi, jadi banyak yang bisa dirayain. Nah ini kita nggak tahu ya. Jadi di laga terakhir lawan Borneo itu kabarnya akan ada perayaan besar-besaran tuh nanti. Nah dulu waktu tahun 2000 itu kan finalnya di Senayan tuh ya. Iya. Jadi nggak semua orang Makassar fans PSM tuh bisa ke Senayan tentu saja. Betul pasti. Cuman pas udah juara bawa trofi pulang ke Makassar baru deh pawai besar-besaran gitu. Cuman ya gue juga udah samar-samar ya udah 23 tahun yang lalu. Tapi gue masih ingat sih. Jadi yang jelas orang pawai gitu naik motor terus waktu itu PSM masih dipegang keluarga Halid tuh ya, Nurdin Halid, Hadir Halid Iya. gitu. Jadi naik di bis atap terbuka terus trofinya diarak gitu keliling kota Makassar gitu. Nah nanti juga mungkin akan seperti itu tapi nah ini yang apa ya? Jadi dampaknya tuh multidimensi gitu. Soalnya mungkin bisa kita bahas juga. Soalnya kan situasinya di Makassar itu Iya. kepala-kepala daerahnya tuh nggak saling Sport. Nah, nanti mungkin kita bahas deh. Nanti ya kita bahas. Kalau dari 23 tahun lalu, gue nggak tahu sih jujur. Skuad PSM juara tahun lalu yang mungkin bisa kita kenal tuh siapa sih? 23 tahun lalu. Luciano Leandro. Carlos de Melo, enggak, Luciano Belum sebelumnya. Itu Carlos Carlos de de Melo. Melo. Carlos de Melo. Berarti setelah dari Gresik ke Makassar ya, Carlos de Melo ya? Iya, Iya. betul. Itu setelah dari Gresik berarti. Jauh, Gresik kan 93. 93 94. Gresik Ya, pertama kali. kan Liga 1 kan dia. Liga pertama. Liga pertama maksudnya. Liga pertama. Siapa? Lokalnya siapa lokalnya? Lokalnya Ortizan Salosa, Oh, Hendro Kartiko, itu zaman yang PSM bikin Galacticos. Galacticos. Emang tim juara. Kurniawan. Era Kurniawan. Nurdin, benar. Kurniawan. Oke, langsung aja berarti kita lompat di 23 tahun. Di tahun ini, awal musim deh kita cerita. Awal musim ekspektasi Mas Mahir sendiri sama PSM Makassar itu gimana? Ini mungkin saya mewakili semua fans PSM ya, yang lain ya. Terus terang nggak ada bayangan bakalan juara. Terus terang nggak ada. Bahkan manajemen kalau nggak salah waktu itu cuman mereka nggak bilang akan juara, nggak bilang targetnya masuk berapa besar gitu kan, papan atas gitu nggak. Yang penting lebih baik dari musim lalu. Sedangkan musim lalu kalau kita lihat itu posisi berapa ya? 14 ya. 14-15 gitu, nyaris degradasi. Tapi baru terselamatkan di 2 pekan terakhir itu saya ingat banget gol yang mungkin akan saya kenang terus ya.
Karena gol yang menyelamatkan PSM dari degradasi itu ke gawang pesaing sesama degradasi Persiraja waktu itu. Enggak, Persiraja udah degradasi maksudnya, tapi Iya. tetap susah sih di laga terakhir itu. Kemudian Ferdinand Sinaga melepaskan sebuah tendangan ajaib lah menurut saya. Itu gol sematawayang itu benar-benar ngunci PSM akhirnya lolos degradasi gitu. Bayangkan seandainya gol itu nggak ada, PSM udah degradasi, nggak tahu kapan akan promosi lagi, kan sekarang Liga 2 nggak jalan kan gitu. Yang jelas pasti nggak juara gitu. Jadi singkatnya awal musim kayaknya nggak ada deh. Orang di Makassar mungkin dibilang, lu gila ya, lu nggak lihat PSM musim lalu kayak gimana, lu prediksi juara gitu. Beneran sama sekali nggak ada. Bahkan ketika main di FC pun nggak ada gambaran Nggak ada. Dan itu sekarang jadi bercandaan anak-anak di ini ya, bahkan jadi senjata anak-anak yang pegang medsos PSM gitu. Jadi mereka ngebalikin lagi waktu PSM. Jadi seingat saya juga waktu PSM ditunjuk lagi untuk ke AFC, itu kayak durian runtuh gitu. Bahkan MO-nya PSM pun waktu itu sempat kalang kabut juga. Jadi kan musim waktu pandemi mereka udah masuk AFC kan, tapi kemudian dihentikan. Waktu itu saya pikir manajemen PSM juga nggak akan menduga, oh kita bakalan ditunjuk lagi nih untuk mewakili Indonesia ke AFC gitu. Dan ternyata kan momennya mereka terhindar dari degradasi dulu, kemudian masuk persiapan di liga yang sekarang. Kemudian setelah itu mereka ditunjuk jadi AFC kan gitu. Nah itu benar-benar kalang kabut, manajemen kalang kabut gitu kan persiapan tim. Kemudian kami juga warga Makassar gitu ya, pecinta PSM gitu. Kami juga nggak berharap gitu. Dan yang serunya itu orang-orang yang selain fans PSM kan yang bikin malu bakalan jenggot. Kayaknya nanti bakalan bikin malu, kenapa nggak tim ini yang ngewakilin, kenapa bukan tim ini gitu. Tapi akhirnya masuk final zona kan gitu kan. Nah itu jadi senjata gitu loh buat anak-anak yang megang medsos PSM sekarang. Dikumpulin tuh komentar-komentar sumbang waktu pertama kali ditunjuk, kemudian ditunjukkan lagi. Nah ini loh. Ya, memang perjalanan PSM tuh Cinderella story banget gak sih, kayak betul. Tahun lalu mereka berdegradasi di AFC, sorry itu saya secara skuad siapa sih yang bagus dari PSM selain William Jampluim gitu. Kipernya aja mereka kehilangan banyak pemain kan, Saiful hilang, Ilmansyah cabut, ini nggak ada. Tapi mereka tahun ini juara gitu. Sesuatu yang menurut gue emang di luar nalar, itu agak di luar nalar gitu. Rasanya ya. Terus kalau dari sisi Mas sendiri, apa sih yang membuat PSM juara musim ini? Kita harus tanya mungkin ke manajemen ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya pasti pelatih. Jadi Bernardo Tavares ini benar-benar tukang sulap lah gitu ya. Tapi menariknya juga pertama dia datang ke PSM, seingat saya sih dia nggak pernah bicara juara. Terus kalau kita lihat komentar-komentar pemain juga ya, pokoknya ini minggu ke berapa gitu sebelum akhirnya dipastikan juara, bahkan 2 pekan, 2 pertandingan sebelum dipastikan juara, itu saya pernah lihat komentar Rashid Bakri di Instagram, katanya Coach Bernardo Tavares itu nggak pernah suka kalau kita membahas juara katanya gitu. Jadi nggak tahu ya, itu untuk menjaga mungkin mental pemain gitu ya, jangan besar kepala dulu, kita belum juara gitu kan. Itu yang saya suka sih dari Bernardo Tavares. Kemudian ya hilangnya pemain-pemain kunci itu banyak kan, jadi selama eksodusnya luar biasa. Iya, banyak. Setelah eksodus 2 musim lalu, eksodus lagi kan tahun lalu kan gitu. Jadi beneran hampir habis, untungnya William Pluim bertahan, Sayura Bersaudara bertahan, tapi setelahnya itu benar-benar pure pemain lokal lah gitu kalau bisa dibilang. Bahkan lokal yang anak Marin Sore kan, anak-anak dari akademi gitu. Tapi itulah pintarnya Tavares sih kalau menurut saya. Jadi beneran ngelihat kebutuhan tim, kemudian munculkan pemain-pemain potensial di situ. Betul. Karena gue lupa siapa yang bilang, siapa sih yang dulu tahu seorang Agung Manan, back dari Liga 3 kalau nggak salah. Terus terang saya juga nggak tahu. Ya kan nggak ada tahu kan. Bahkan seorang Akbar Tanjung namanya udah gede, tapi kan yang taunya pengurus partai kan, bukan pemain bola, meskipun nama iya kan. Meskipun nama di bola pun namanya gede, tapi kan bukan kelas atas gitu. Tapi dia bisa membawa juara, dan secara statistik pun gue pernah bahas bahwa salah satu pemain kunci PSM itu Akbar Tanjung. Betul. Salah satu pemain yang nggak pernah tergantikan di lini tengah PSM. Sama Pluim, 2 orang ini yang pernah tergantikan. Mungkin ngerinya Pluim karena ya dia gol, tapi kan seorang Akbar Tanjung kan pemain
pertahankan dulu kalau mau juara harus punya pertahanan yang bagus kuncinya, dan itu cerdasnya Bernardo Tavares mungkin ada di Betul. situ kali ya. Saya juga nggak tahu scoutingnya gimana ya Tavares. Nah tuh itu ya, Tavares gimana ya, dia orang bawah loh di Indonesia. Iya, heeh. Saya juga bingung. Dan saya pribadi terus terang termasuk orang yang berdosa juga mungkin ke Akbar Tanjungnya, maaf Bang Akbar. Jadi pas pertama datang itu saya juga lihat, alah kita berharap apa sih sama pemain, ya sorry to say, Akbar Tanjung waktu itu kita belum tahu siapa gitu. Dan kalau lihat track recordnya kan klub-klub yang dibelanya nggak, ya bisa dibilang nggak memunculkan dia gitu sebagai pemain kaliber atas gitu kan. Tapi ternyata itu juga sih yang saya suka karena Akbar Tanjung berhasil membungkam kita semua dengan performa. Nah, itu penting. Mungkin kayak kisahnya Leicester City kali ya. Ya. Yang dia diremehkan musim sebelumnya, ngambil pemain yang kita nggak tahu akhirnya juara. Permasalahan adalah mampukah PSM menjaga tim bintang ini untuk tidak pergi musim depan? Karena kita ngomongin musim depan PSM akan main di AFC. Ya. Apapun hasilnya ya. Makanya akan main di Asia lah yang penting. Gila kan atau enggak? Kalau dilihat dari sisi ya sepak bola modern kan dinamikanya memang seperti itu ya. Jadi perpindahan pemain itu normal gitu. Dan saya pikir pemain juga punya kebutuhan. Tapi kalau dilihat lagi, saya pribadi optimis magnetnya tim itu ada sendiri. Dalam hal yang pertama mereka udah berprestasi kan. Kemudian yang kedua akan mewakili Indonesia di entah Liga Champions atau AFC kan gitu. Kemudian setelah itu, saya pikir magnet yang paling kuat gitu ya, setidaknya kalau dia pemain inti, kayaknya bakalan susah untuk ninggalin tim yang suasananya lagi enak banget. Itu benar-benar ruang gantinya tuh enak banget, nggak ada pemain yang dianggap lebih lah dibandingkan. Bahkan Ploem pun kalau kita lihat kan di beberapa kesempatan itu benar-benar berbaur gitu sama pemain lokal. Jadi beneran nggak ada tuh pemain bintang, lu pemain kemarin sore, anak kemarin sore yang baru promosi itu nggak ada. Saya pikir itu bisa jadi salah satu magnet yang bisa menahan pemain-pemain kunci untuk tetap bertahan di PSM minimal musim depan. Minimal ya, karena kita kalau ngomongin juara tahun depan terlalu jauh lah. Tapi yang kita dekatkan AFC sama Liga Champions Asia kan, itu yang kita udah kayaknya cuman PSM wakil Indonesia yang berjaya di Asia dalam beberapa tahun terakhir kan. Itu kita berharap bertahan juga di musim depan gitu. Ya. Gue ngomongin squad berarti gue pengen nanya soal komposisi squad main asing lah. Di musim depan, apa maksudnya dengan squad komposisi main asing yang ada saat ini, menurut Mas Mahir kira-kira perlu nggak ada perubahan komposisi pemain asing? Karena gue pernah ngobrol nih berdua sama Alif nih, PSM Makassar. Menurut lo kalau ada yang berubah nggak pemain asingnya? Alif sempat bilang, gue agak ragu sama Everton. Bukan Everton gue, Kenzo. Gue mau Kenzo Nambu. Gue waktu dengernya Alif tuh ngomong Everton. Gue Everton. Tapi nggak lama kemudian Mas Mahir di Twitter sempat bikin kayak ngobrolin soal Everton lah, gimana peran Everton di PSM. Menurut Mas Mahir tuh gimana? Kita bahas Everton dulu ya. Iya. Saya juga terus terang pas ngelihat ada masa-masa Everton itu bapuk lah. Terus fans PSM kan trauma beberapa musim terakhir, striker asingnya tuh nggak ada yang bagus ataupun. Gol Mebrah tuh namanya gol tapi nggak cetak gol, buat apa kan? Terus JT, Eero Markkanen sih yang sebenarnya gue paling suka sih sebenarnya ya, dan kontribusinya waktu itu lumayan lah gitu. Paling mending dibanding yang lain lah. Paling mending dibanding yang lain. Terus Reynaldo juga mending sih, tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia pindah ke Persija kan di pertengahan musim. Tapi intinya nggak ada yang pas lah striker asing gitu selama full kompetisi. Dan di awal-awal juga dia sulit kan nyetak gol. Tapi gue ingat banget momen yang ngubah pandangan gue terhadap Everton tuh waktu di Pakansari, kebetulan gue nonton langsung ya, lawan Rans. Jadi itu ada yang ingat gak? Jadi PSM tertinggal sampai menit ke 80-an, 1-0. Terus Everton mencetak 2 gol yang dari posisi sulit lah kalau bisa dilihat. Dan 1 golnya itu di menit ke 90 plus something lah. Benar-benar detik akhir pada saat itu. Nah, itu benar-benar ngubah ini gue ke Everton kan. Kemudian di pertengahan musim sampai akhirnya sekarang kelihatan banget. Oh iya, yang paling menonjol itu pada saat Ploem kena sanksi 4 atau 5 pertandingan waktu itu karena dianggap memaki wasit. Itu kan nggak ada playmaker. Nggak ada playmaker dan penyalur bola ke depan. Itu kelihatan banget Tavares masang Everton sebagai pengganti Ploem.
Nggak tahu ya kalau yang ahli taktik mungkin lebih bisa ngelihat dibanding gue. Tapi gue sih ngelihatnya gitu. Jadi Everton memang sengaja bermain di agak ke belakang. Jadi biar nahan bola lama, mancing pemain lawan untuk keluar. Kemudian dia nyalurin ke depan. Nah, dari situlah gue makin appreciate sama Everton gitu. Memang golnya belum sampai 10 ya kalau nggak salah ya. Belum banyak. Dan apalagi pada saat lawan Persis ya. Pada saat lawan Persis yang menang 3-2 itu laga yang seru banget itu meskipun PSM main di kandang, tapi kan sempat tertinggal 1-2 tuh. Iya. Tapi kemudian gol terakhirnya tuh dicetak oleh Everton yang benar-benar kerjasama apik banget tuh. Kerjasama tim yang apik diakhiri oleh umpan lambung Sananta. Disundul placing sama Everton, wah itu pecah banget sih. Dan Evertonnya juga terlihat sangat lega ya gitu ya, benar-benar apa ya, ini pembuktian diri gue loh gitu. Dia sampai lari ke pagar kemudian nyambut supporter gitu. Itu benar-benar ya pokoknya sekarang gue berterima kasih banget sama Everton gitu. Yang jelas dia levelnya udah lebih tinggi dibanding striker-striker asing PSM yang lain. Kemudian yang kedua Kenzo ya. Kenzo terus terang nggak pernah, mungkin dia diragukan di awal karena dia awal-awal tuh sering cedera sih. Jarang main kan? Jarang main di awal-awal kan. Kemudian lebih sering jadi super sub. Ya bukan kalau super sub kan cetak gol ya atau ada andil lebih sub lah gitu kan. Tapi kemudian gue ingatnya itu gol pertama dia waktu lawan Persija meskipun hasil akhirnya imbang tuh di Pare-Pare waktu itu. Tapi dia menyelesaikan kerja sama tim yang cantik banget lah gitu. Kemudian setelah itu dia banyak lah Kenzo moment itu banyak sampai sekarang. Akhirnya sekarang golnya udah lebih banyak dari Everton kan, dia 11 kalau nggak salah sekarang gitu. Dan momennya Kenzo banget tuh yang dia ngegolin 2 lawan PSIS yang meskipun kandang tapi usiran ya, usiran gitu bukan di Pare-Pare. Kemudian yang terakhir pada saat dia gol lawan kemarin penentu juara lawan siapa ya? Lawan Madura. Yang dia ngelop kiper itu kan, dia ngerebut dulu, benar-benar apa ya, menyelinap gitu kan. Pemain belakang lawan lagi asik-asik ngontrol bola, terus dia tiba-tiba ngerebut aja kemudian ngelop kiper gitu. Wah itu yang jelas momen-momen itu akan menurut gua akan hidup abadi di benak fans PSM ya. Dan pelaku-pelakunya itu meskipun Kenzo dan Everton bukan tipe-tipe kayak Matheus Pato gitu mungkin ya, atau David da Silva yang golnya banyak, tapi momen-momen seperti ini yang membuat mereka akan diingat terus oleh fans PSM pasti. Berarti lebih ke penampilan mereka nggak selamanya menonjol selama 30 sekian pertandingan, tapi ada satu momen-momen yang ya itu momennya Kenzo banget lah. Itu kayak satu match itu punyanya Kenzo gitu loh. Yeah. Dan ya itulah sepak bola. Lu bisa main bagus 80 menit tapi menit terakhir lu bisa pelanggaran juga amsyong-amsyong juga gitu. Oke, berarti udah ngomongin banyak pemain nih sebenarnya. Tapi gue penasaran kalau menurut Mas Mahir pribadi selama 1 musim terakhir yang Mas Mahir anggap sebagai key player itu siapa? Apakah jawabannya sesuai ekspektasi kita? Maksudnya kayak udah Pluim. Apakah atau mungkin Mas Mahir punya apakah sosok yang bisa dibilang kayak honorable mention, siapakah pemainnya? Kalau gue pribadi honorable mention adalah pasti. Tapi kalau key player menurut gue pribadi itu Yuran. Oh beda jawabannya. Beda. Kalau Pluim ya juga sih. Tapi kalau menurut gue lebih key Yuran. Kenapa? Kita ingat waktu di final zona AFC kan, Yuran kartu merah kan di semifinal, akhirnya nggak main. Wah itu amsyong banget, dibantai kan di Kuala Lumpur 5-2 kan gitu. Dan bahkan ada temen rekan pandit kita yang kebetulan orang Malaysia, itu nyamperin gua waktu itu. Kemudian dia bilang, wah Mahir sorry PSM kalah ya gitu ya. Tapi gua pribadi merasa kalau tadi Yuran main hasilnya mungkin akan beda gitu. Dia sendiri bilang ke saya pada waktu itu setelah pertandingan. Dan setelah itu benar-benar ya Yuran itu menjelma jadi sekarang semua orang tahu Yuran gitu kan. Semua orang tahu Yuran. Tapi bukan berarti kalau Yuran kan akhirnya sempat akumulasi berapa kali kan, berapa kali gitu. Tapi ternyata posisinya bisa digantikan oleh pemain lain. Tapi setidaknya dia itu apa ya kalau secara taktik
dari Coach Tavares sendiri ngelihat ya dia itu orang terakhir di pertahanan gitu. Dia yang paling sering koordinasi, center back yang paling sering koordinasi sama kiper gitu. Dia peletak fondasinya defense lah mungkin kalau kayak gitu. Dan selepas jadi juara itu beredar kan banyak video lewat kanal resminya PSM gitu. Itu Yuran tuh selebrasinya lepas banget. Jadi coba deh tonton di PSM yang dia nyanyi-nyanyi kayak orang mabuk lah gitu. Tapi maksudnya itu bikin dia sangat lovable gitu di mata para fans PSM karena kelihatan gitu dia benar-benar berjuang dengan hati dan akhirnya pelampiasannya itu setelah akhirnya juara, bebannya akhirnya lepas gitu kan. Dan ada momen epic ya yang akhirnya saya kan suka visual gitu ya, momen-momen memorable pada saat PSM juara. Itu ada di salah satu video yang lagi viral, yang viral pada saat PSM juara. Itu saya kurang tahu lokasi persisnya di mana di Kota Makassar itu. Tapi orang-orang nonton bareng tuh, ada ribuan orang lah nonton bareng PSM lawan Madura kan gitu. Kemudian direkamlah pada saat peluit panjang. Itu kebetulan itu orang yang ngerekam crowd yang lagi party kemudian nyalain kembang api, flare dan segala macam. Kemudian ngarahin ke layar. Itu pas di layar besarnya itu Yuran lagi berdoa gini. Wah, itu epic banget sih kalau menurut saya. Itu akan terbayang terus di pikiran saya. Ya pokoknya intinya Yuran udah punya tempat sendiri lah ya minimal di hati saya gitu. Tapi saya pikir fans-fans PSM itu kalau misalnya Yuran nanti pergi akan sangat kehilangan gitu. Kalau honorable mentionnya? Honorable mention. Erwin Gutawa. Iya. Gue suka banget Erwin Gutawa sih. Erwin Gutawa yang dulu main di Martapura tuh beda sama yang sekarang main di PSM. Dulu tuh orang-orang ini karena gue baca di Twitter ya, ada yang ngomong bahwa di Martapura tuh Erwin Gutawa yang emosian, yang mainnya kerasa kerusuk, yang bukan nggak tahu, yang main bola tuh asal ngambil bola selesai gitu. Di PSM sama mungkin masih kerasa kerusuk, masih main kasar, tapi lebih punya otak untuk main gitu. Kalau gue ngerasanya dia kayak lebih kalem meskipun juga mainnya kasar, tapi ya itu tipikal dia main gitu kan, nggak bisa diubah kan. Tapi dengan dia di PSM kayak Bernardo Tavares tuh kalau menurut saya tuh di pelatih yang memang yang penting pertahanan dulu bagus dulu deh. Makanya dia kan ngambil pemain belakang semua kan, dia bilang kan Agung Manan, Akbar Tanjung yang tipikal bertahan meskipun gelandang, Juran Fernandes yang pemain-pemain yang menurut tuh mereka itu. Dan yang gue tahu emang salah satu pemain yang gila sih. Iya. Dan gue senangnya Erwin Gutawa itu selain di dalam lapangan benar-benar sekarang secara taktikal dia much better. Bahkan dia kan dari musim lalu kan udah main di PSM kan. Sekarang jauh terlihat seperti pemain yang kualitas grade A, gitu ya. Defender grade A sekarang Erwin Gutawa itu. Bahkan di beberapa pertandingan penting waktu lawan Persib, kemudian lawan Dewa United kan gitu. Bayangkara tadi ya. Dua yang paling gue ingat itu lawan Persib dan lawan Bayangkara. Itu Erwin Gutawa pemain kunci dan kalau nggak salah terpilih jadi man of the match lah di kalangan fans PSM gitu kan. Tapi yang paling gue suka itu lagi-lagi di luar lapangan itu kan tim medsos resmi PSM kan selalu ngerilis video behind the field gitu kan di kanal resmi gitu. Itu selalu ada entah kalau tim selesai berdoa bareng gitu atau setelah Tavares ngasih pep talk di ruang ganti itu selalu bukan inisiatif ya kayaknya emang pakemnya kayak gitu atau disuruh sama coach Tavares, Erwin Gutawa yang pasti selalu ngambil alih yang dia ngangkat tangan kemudian teriak PSM gitu. Terus yang lain semua akhirnya ngejawab Ewako gitu. Itu dahsyat sih. Dan selain itu di berbagai dokumentasi ya, Erwin Gutawa itu terlihat saya pernah nulis di Twitter ya, ini tipe orang yang asik di tongkrongan gitu. Semua orang tuh nyambung sama dia dari Ploem sampai Ananda Raihan yang masih pemain yang baru yang masih muda ya. Jadi Ploem kan udah 30-an lebih kan, hampir mid 30s lah gitu. Ananda Raihan masih 18, 19 gitu. Berarti dia nyambung sama semua orang nyaman sama dia gitu, bercanda sama dia gitu. Erwin top deh.
Iya. Kalau secara emang kalau gue nonton pertandingan PSM juga emang gue suka banget sama gaya permainan Erwin Gutawa sih. Mungkin selain Erwin, pemain lokal yang gue suka di PSM adalah Rehan, Ananda Rehan. Itu kayak walaupun usianya masih muda tapi dia kayak nggak takut sama siapa-siapa di lapangan. Iya. Semua orang diantem sama dia. Ingetin kayak Samsul nggak sih? Ah, Iya, Cara mainnya kan ya? banyak yang nyamain sama Samsul Samsul, Herudin ah. dulu. gue suka banget sama Ananda Rehan. Megavi itu kali di Barca. Ya. Mungkin bisa juga Gavi juga. Kalau di Barcelona ada Gavi yang siapapun juga Dihajar, dihajar sama iya. dia. Dihadepin pokoknya. Kita bakal ngobrol apa lagi nih kayak gue sih penasaran sama kondisi PSM apa sih stadion loh. Kita boleh nggak nih ngobrolin stadion? Boleh. Matoangi nggak bisa dipakai. Akhirnya musim ini pindah ke Parepare. Beja Bibi. Iya, B.J. Habibie. Itu kan jangankan lawan, maksudnya fans sendiri aja kadang gue lihat di Twitter masih ada yang ngedumel saking jauhnya kan mereka harus ngedukung timnya sendiri. Berapa jam Mas? Sorry dari Kalau normal 3,5 jam. kayak sini Bandung. Iya. Tapi kalau match day bisa 5 jam. Buset. Dan padahal musim depan PSM bakal main di Asia. Terus berarti kan bakal ada verifikasi segala macam lagi kan. Kita nggak tahu gimana PSM bakal ngadepin itu semua. Terus gue pernah lihat juga ada satu orang di Twitter yang bilang sebenarnya Stadion Barombong, Mas Mahir pasti tahu karena Mas Mahir sempat nge-quote tweet juga tuh. Ini Stadion Barombong potensial banget buat kandang PSM. Orang siapa emang? Ada lah salah satu akun Twitter, soalnya di-quote sama Mas Mahir. Mas Mahir cuma bisa apalah, pokoknya ngebalas dengan emoji doang ya nggak salah atau gimana. Ada apa sih maksudnya dengan Stadion Barombong? Maksudnya mungkin orang-orang Yang di luar Makassar nggak tahu nih. Nggak tahu, cuman mungkin Mas Mahir bisa tahu ada apa dengan kondisi Barombong sebenarnya. Ya, yang pertama mungkin Stadion Matoangi. Ini apa ya udah masuk pembahasan politik sih sebenarnya. Jadi memang Ini gue suka nggak apa-apa. iya, politiknya Sulsel ya dan Makassar. Biar as a kita whole dikarungin gitu dong ya. abis ini. Tapi enggak sih kalau dari sisi anak bola pasti Enggak bakalan lah ya. seneng gitu Iya. kan karena banyak Iya. yang bahas gitu. Sayang sih ya karena Stadion Matoangi itu udah dari tahun 60-an ya kalau nggak salah itu buah dari Makassar jadi tuan rumah PON tahun 60-an gitu. Memang selama ini belum pernah direnovasi. Nah, gubernur yang sebelumnya sempat masukin itu ke proyek apalah ya namanya renovasi tapi dihancurin dulu tuh kayak mungkin Dele Alpi dulu dihancurin terus apalagi stadion yang dihancurin kemudian dibangun baru gitu kan. San Mames apa segala macam gitu. Tapi sebelum selesai ya akhirnya gubernurnya ini kan kena kasus kan gitu. Dan akhirnya proyeknya benar-benar berhenti. Nah, gue akhirnya lost track lagi nih udah sampai mana nih? Kabarnya sih selalu konsisten diajukan gitu ya untuk proyek Matoangi ini dilanjutkan. Tapi gue nggak mau bilang nggak ada yang benar-benar memperjuangkan ya, karena gue nggak tahu teknis lawsuitnya itu kayak gimana gitu. Tapi ya realistis aja gitu. Tim daerah ini udah juara, stadionnya belum ada gitu. Berarti memang ada yang salah dari para policy maker lokal gitu di sana baik tingkat provinsi maupun tingkat daerah gitu. Tapi syukurnya ada orang-orang yang peduli termasuk dalam hal ini gue bukan tim sus atau apalah gitu, gue cuma ngelihat secara objektif apa yang terjadi satu musim terakhir ya. Pak Wali Kota Parepare ini mengusahakan supaya Stadion Gelora B.J. Habibie itu bisa digunakan sebagai kandangnya PSM Makassar. Stadion Gelora ini sebenarnya nggak memadai juga sih sebenarnya. Iya. Itu stadion kabupaten yang lama nggak dipakai event nasional gitu. Itu cuma dipakai kalau ada turnamen amatir Habibie Cup, tapi itu pun kayak udah hampir berapa tahun terakhir udah nggak pernah ada gitu. Nah akhirnya kan mungkin bahkan bukan direnovasi ya, di make up aja seadanya gitu untuk Liga 1. Kemudian entah bagaimana lulus verifikasi, akhirnya berkandanglah di situ kan gitu. Dan memang sih dilihat tiap PSM main kandang, wah suasananya pecah banget lah gitu kan. Dan okupansinya kalau nggak salah tertinggi ya. Iya, secara persenannya ya. Secara persenan, bukan jumlah gitu. Dan itulah bukti kecintaan para fans PSM. Dan bagus ya Parepare itu kan di sini ya. Kalau ini huruf K yang Sulawesi kayak mirip huruf K gitu. Parepare di tengah sini, Makassar kan di bawah sini. Nah, karena Parepare di tengah, jadi otomatis ini bisa narik fans-fans dari Makassar, dari atas, dari Palopo, Toraja dan segala macam gitu. Ketemunya di Parepare. Dan bahkan di sebelah sini ya. Kan banyak tuh perantau Bugis Makassar di Kalimantan. Itu bisa naik ferry, naik kapal lah, ketemu di Parepare.
Jadi sempat ada kampanye online gitu kan, ketemu di Parepare gitu. Dan kemudian brandingnya Parepare sekarang Kota Cinta gitu kan. Itu ada monumen Habibie Ainun kan. Cinta yang lain adalah yaitu PSM. ya, jadi kebayang aja banyak yang motoran kan gitu. Motoran dari Toraja lah, dari Makassar lah segala macam, itu tidur di masjid apa segala macam. Itu bukti cinta gitu, hanya untuk di stadion paling lama 2 jam gitu kan untuk mendukung tim kesayangan gitu. Artinya PSM bukan cuma milik warga Makassar dan Sulawesi Selatan, tapi udah mungkin jadi ikon Sulawesi secara umum mungkin Iya, sekarang ya. betul. Karena udah mainnya bukan lagi di Makassar kan. Parepare itu masih Sulawesi Selatan atau Masih. masuk Selatan? Artinya masih lingkup Sulawesi Selatan. Cuman ketika udah ngomongin orang di luar Sulsel nonton PSM, artinya kan udah beyond Sulsel lah itu. Jadi Terus tadi ada Barombong. Nah, setahu gue sih Barombong itu memang sih bangunannya udah berapa ya? 70-80% jadi gitu. Cuman dengar-dengarnya pengerjaannya nggak optimal lah gitu. Bahan-bahannya tuh bukan bahan-bahan yang terbaik gitu. Banyak yang cerita sama saya sih cuman ngelihat, pernah datang ke situ tapi nggak masuk ke dalam dan nggak main di situ. Tapi kan sering dipakai fun football, apalah segala macam gitu kan. Banyak yang cerita, aduh pokoknya nggak layak deh gitu. Jadi kebayang misalnya fun football gitu ya, mereka yang datang cuman mereka sama gengnya, ya paling banyak mungkin 20, 30, 50 orang gitu. Mereka sering loncat-loncat, nyanyi-nyanyi juga kan, yel-yel apa segala macam gitu. Itu pun geter. udah kerasa geter gitu. Gimana kalau puluhan ribu orang gitu. Memang sih akses ke sananya, dan akses ke sananya juga masih banyak PR lah untuk ngebenahin itu ya. Karena Stadion Barombong kan itu terletak di wilayah yang dulunya produk revitalisasi gitu ya gitu. Jadi dari Kota Makassar harus lewatin jalan poros gitu dulu kan gitu, untuk ke sana gitu. Ya masih banyak lah PR-nya sebenarnya. Dan saya pikir memang si beggars cannot be choosers ya gitu ya. Pokoknya sekarang warga Makassar yang penting ada stadion deh. Entah di Barombong atau entah di mana Mato Angin dibangun kembali atau di Parepare atau bahkan di kabupaten-kabupaten lain, yang penting itu bisa dinikmati secara langsung oleh warga Sulawesi Selatan gitu. Itu Mereka PR. pengennya begitu. Itu berarti PR banget buat Pemkot atau Pemda setempat sih ya. Karena saya ingat gue udah dari PSM kan pernah main di Liga IPL. Ini kan jersey lama zaman IPL. Tapi sejak kembali gabung lagi kan ke liga yang mainstream ini, liga yang sekarang ini, saya ingat gue dari tahun 2014 itu udah terusir. Jadi nggak pakai Mato Angin. Karena dulu sering nggak masuk Mato Angin itu, waktu masih ada pun sering nggak lolos verifikasi. Saya ingat gue musim 2014 itu main di mana ya waktu itu, pokoknya bukan di Makassar deh, di Balikpapan atau di mana gitu lupa. Jadi emang kerinduannya warga Makassar tuh udah diubun-ubun lah gitu. Selain rindu juara, kadang-kadang rindu juga kultur bola seperti ini. Gitu. Kan sempat beredar stadion PSM jadi tempat ini kan, tempat makanannya ayam, lu kan ada nggak sih? Ada nggak sih? Ada kan? Iya benar. Ya kan? Ada yang buat naruh baju, pakaian segala macam. Memang begitu. Tidak terpakai dengan semestinya. Memang begitu. Emang tugas dari Pemda setempat buat benerin. Tim segede PSM Makassar, tim Perserikatan, tim yang syarat sejarah coy. Salah satu tim tertua kan di Indonesia kan, bahkan tertua kayaknya. Enggak tertua. Iya, saya pikir tercatat tim profesional mungkin yang tercatat. Mungkin arguably kalau misalnya ada tim-tim amatir gitu. Tapi secara ini yang tercatat sejarah mungkin profesional memang tertua gitu. 15. Itu. Tim tertua masa nggak punya stadion coy. Gila. Mungkin yang harus, bukan cuma PSM sih, kalau kita lihat ke cabang olahraga yang lain kan ada Rahmat Erwin Abdullah tuh ya. Yang lifter itu kan yang peraih medali perunggu ya, dia dapat di Olimpiade kan. Itu juga, jadi kan Stadion Mato Angin tuh sama GOR, jadi kayak Senayan dan Istora lah gitu kan, itu banyak sarana olahraga juga di situ. Itu udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun udah nggak layak. Jadi Rahmat itu latihan itu ya kadang-kadang kalau latihan di GOR-nya itu sebelum diruntuhkan, nggak tahu GOR-nya diruntuhkan atau enggak. Pokoknya latihan seadanya aja. Kemudian selebihnya dia latihan di gym lain gitu kan. Itu kalau nggak salah udah banyak tuh podcast yang ngebahas seperti itu. Ya itulah sedihnya gitu. Jadi mungkin belum dilihat oleh para policy maker di lokal di sana.
olahraga ini bagian dari kultur, bagian dari memanusiakan manusia kan sebenarnya gitu. Jadi selain para atlet, ya ini juga apa ya, kalau kita hubungkan dengan indeks happiness gitu kan banyak sekarang ya, Jawa Barat udah sering tuh menggaung-gaungkan indeks kebahagiaan masyarakat gitu kan. Kalau kita hubungkan dengan itu ya termasuk juga bola, atau kalau misalnya kita punya stadion bagus ya bisa mengadakan event-event musik, karnaval apalah di situ kan. Tapi ini masalahnya nggak ada, jadi ya susah juga ya. itu kan fasilitas publik, bukan cuma buat bola lah gitu. Dan kemudian kalaupun kita fokus di bolanya dengan PSM sukses seperti ini, itu bisa menginspirasi banyak generasi ke depan. Meskipun bukan atlet ya, saya pribadi gitu ya, saya nggak pernah jadi atlet, tapi saya fans PSM dari kecil. Ini juga ya. Jadi salah satu momen paling memorable yang saya rasakan selama jadi fans PSM sejak kecil itu tahun 2001 waktu PSM jadi tuan rumah Liga Champions Asia. Itu Mato Anging waktu itu masih lumayan bagus lah ya, dan kemudian di make up lagi bisa jadi tuan rumah 8 besar Liga Champions Asia. Itu benar-benar kayak mimpi PSM lawan Jubilo Iwata di Mato Anging gitu. Ada Masashi Nakayama, pemain timnas Jepang ya, kalau nggak salah 2002 masih main tuh gitu. Nah, itu head to head sama pemain-pemain lokal, Roni Ririn, Alibaba dan segala macam gitu. Dan kemudian setelah itu ada Syamsul Herudin masuk timnas, akhirnya berkontribusi sama gol kemenangan timnas waktu lawan Bahrain atau Qatar ya, Bahrain di Piala Asia. Hal-hal seperti itu buat anak-anak, kalau saya pribadi ngerasa ya, anak-anak yang tinggal di luar kota-kota besar Jawa gitu, itu sangat menginspirasi. Jadi kalau Syamsul bisa, Alibaba bisa, Roni Ririn bisa, kita juga bisa, tapi di bidang kita masing-masing gitu. Kayak misalnya saya tenaga pengajar, dosen gitu ya. Ya saya mengusahakan yang terbaik, membawa nama bangsa dan membawa nama daerah di profesi saya gitu. Tapi inspirasinya tetap dari para pejuang lapangan hijau ini gitu. Itu yang mungkin yang belum dipikirkan sama orang-orang. Iya mungkin. Gue sih berharap setelah kejadian PSM proyek aja terus. Ya mungkin. Terlepas dari itu, dia berharap setelah kejadian yang setelah PSM juara, setidaknya ada pikiran dari policy maker tuh. Mudah-mudahan. Ya kita kalau toh belum jadi tahun ini, ya taruh dulu dah di RAPBD-nya dulu, anggarin dulu, masukin dalam sidang dulu. Kita tuh butuh stadion, masa klub sekelas PSM nggak punya stadion? Udah jadi bahan olok-olok di medsos soalnya kan. Nggak apa-apa, olok-olok aja. Jadi biar sekalian ketahuan kan. Iya. Orang kan. Jadi memang warga Sulawesi Selatan fans PSM gitu, kalian mau ngata-ngatain stadion kita silakan. Kalian mau ngata-ngatain kondisi kami di Sulawesi Selatan silakan, bantu kami mengolok-olok itu supaya pemerintahnya malu dan akhirnya berbuat sesuatu gitu sih. Kenapa nggak bikin stadion sendiri sih? Dari sponsor gitu. Kalau saya sih ngelihat mungkin pasti ada hitung-hitungan bisnisnya lah ya gitu. Tapi yang sudah diusahakan sekarang itu oleh pihak pihak klub itu lapangan latihan. Itu sudah ada. Dan itu pun lokasinya bukan di Kota Makassarnya. Itu agak melipir sedikit di Kabupaten Goa. Oh ya, karena dekat. Iya. Karena dulu sebelum ada itu kan latihannya di lapangan Karebosi, nyewa dulu, di Stadion Mato Anging juga kadang nyewa, kadang konflik lah segala macam. Akhirnya mereka saya taunya ya, mereka bikin sendiri di Kabupaten Goa itu. Akhirnya sekarang bisa fokus lah latihan di situ gitu. Tapi kemudian untuk stadion ya tentu saja ada hitung-hitungan bisnisnya sendiri ya gitu ya. Pasti mungkin bisa 1 triliun untuk bangun stadion gitu kan. Nah itu pasti jadi pikiran sih di pihak. Tapi ini gue ngerasa keren loh ketika stadion nama yang dipakai itu bukan nama bukan nama pahlawan, tapi brand. Itu nggak sih kalau stadion yang di Tangerang tuh, bla 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 Arena Tangerang, itu akan dipakai sama seluruh media, sama seluruh orang di Indonesia ngomongin itu terus. Itu kan menaikkan harga brand itu ya. Ini terlepas dari PSM ya. Kalau yang dipakai nama brand kayaknya keren gitu. Kayak Etihad Stadium, terus di Emirates itu kan nama brand dipakai kan bukan nama klubnya atau nama apanya gitu. Tapi kalau kita diskusi sama purist sepak bola tuh bakalan disebelin tuh ide gitu. Karena pengennya ya yang lebih belong to local wisdom gitu kan. Bukan ke aristokrat kalau kemarin omongan si Munchen ya apa? Munchen ya. Ya, tapi kan itu kan lepas dari itu, tapi kalau dari sudut pandang brand itu keren banget dibanding lu ngeluarin dana buat klub yang itu sekalian aja branding buat stadion itu kan keren stadionnya.
bla 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 arena atau apa bla bla stadion di ini. Itu kan keren disebut-sebut sama orang di media disebut-sebut juga. Sebenarnya sih kalau itu tergantung manajemennya aja sih ya, punya visi kayak gitu atau enggak gitu. Karena kan stadion juga pasti nanti akan ada pengelolanya sendiri kan gitu kan. Nah kalau misalnya mau menyewakan atau sekaligus kontrak dia berapa tahun gitu kan, tapi bisa pakai nama sponsor, nah itu silakan mereka atur sendiri gitu. Tapi manusianya itu pengurusnya itu perlu punya visi seperti itu ngerti sih. gak sih itunya. Lumayan soalnya. Iya, Mas Mario. bahkan ketika Mas Mahir nyebut kata lapangan Karebosi, gue langsung kayak kaget sebenarnya. Karebosi masih bisa dipakai main bola tuh. Gue kan sebagai orang awam kan, Iya. lapangan Karebosi itu kalau nggak acara politik, acara dangdut, acara musik. Itu salah satu lapangan ikonik selain Iya. Seribu Dari Solo, Iya. terus lapangan Teladan. Masih bisa dipakai. Nggak tahu, ternyata buat kita latihan masih bisa bola. dipakai. Masih sih, cuman ya jauh dari layak lah. Iya. Karena kan makanya. selain itu fungsinya lebih ke alun-alun mungkin ya. Iya. Iya. Iya, Bisa iya, dibilang kayak gitu. alun-alun. Iya, makanya gue benar. lebih ngerasa kayak gitu fungsinya Iya. sekarang. Oke, berarti kita Gue tanya dulu. Ini Mas tahu nggak sih kultur bola di Sulawesi sekarang seperti apa? Maksudnya kan dulu Sulawesi kan nggak cuma PSM ya, ada klub-klub lain gitu ya. Ya, itu juga. Sekarang seperti apa kondisi di Makassar? Di Sulawesi secara umum deh. Kalau di Jawa udah lah, Jawa udah terlalu banyak bola dan harus diturun-turunin semua klub bola tuh. Tapi kalau yang di luar Jawa kan kita masih belum tahu nih. Bahkan di Kalimantan kita tahu ada banyak klub. Sumatera banyak. Sulawesi kan kita nggak ada. Cuman PSM aja kita tahu kan. Dari Mas Mayer tuh. Iya, jadi sepengetahuan gue sih sekarang itu juga sih yang disayangkan ya. Karena saking lamanya tertidur gitu. PSM aja lama tertidur, gimana yang lain kan gitu. Persimaros itu Ya, sekitar Persimaros, 15 tahun. Manado. Persimaros itu kan sempat yang zaman Christian Carrasco sempat masuk playoff divisi utama dulu ya. Apa sih? Divisi utama. Iya, divisi utama ya. Tapi akhirnya gagal ke Liga Utama. Tapi setelah itu benar-benar hilang. Persma saya kurang tahu sekarang ya, mungkin orang Sulut lah yang lebih berhak untuk itu. Oh ya, tapi ada Sulut United Liga 2 Liga ya. 2, tapi itu kan tuannya ya klub baru kan. Jadi klub-klub yang lama kan nggak ada kabar sama sekali itu loh. Kemana semua gitu. Soalnya kadang tergantung. Kalau saya pikir ada missing link di saat sepak bola kita ini bergerak ke arah yang APBD ya? modern. Jadi tidak kan ada masa tuh di mana banyak klub akhirnya meninggalkan plat merah ya gitu ya. Akhirnya beralih dikelola secara mandiri, secara bahkan swasta sekalian gitu. Nah, tapi klub-klub lokal itu kayaknya banyak yang gagap dan akhirnya nggak ada yang ngelola. Akhirnya masih stuck di antara Pemda bukan, Mandiri bukan gitu. Tapi setahu saya sih yang paling mendekati memang Sulut United kali ya. Soalnya itu pure Swasta. Iya, pure swasta dan saya pikir prospeknya bagus lah Iya. Sulut United itu. Ada beberapa klub di Liga 3 saya juga kurang hafal semuanya. Tapi saya juga bingung ya. Itu baru pada muncul kalau misalnya ada event-event penting kayak yang tadi Habibie Cup. Habibie Cup itu baru deh kadang-kadang itu kan beritanya ada di koran ya zaman dulu ya. Itu baru deh saya lihat ada pemain-pemainnya Persipare, kan Pare-Pare itu Persipare kan gitu. Persimaros kadang ikut juga, kemudian ada Gaspa Palopo. Gaspa Palopo, ya. Palopo. Gasma Enrekan kalau nggak salah. Gaspa ada. Enrekan gitu. Itu Itu. Liga 3 tuh. Cuman kalau nggak ada Habibie Cup, itu mereka kemana? Terus terang saya juga nggak tahu sih. Itu juga PR dari PSSI yang mau benahin Nah, di sepak bola lokal tuh. Betul. Dah, itu dong Oke. pertanyaan terakhir. Terakhir berarti kita, gue pengen nanya nih. Kita kan udah ngomongin musim ini dari yang 23 tahun lalu sampai musim ini. Nah, gue pengen tanya Mas Mahir untuk event terdekat lah. Maksudnya agenda terdekat PSM Makassar Liga 1 tuh ada jatah kualifikasi di Asia. Nah, itu kan menghadapi Bali United pertamanya. Ada banyak di Twitter lihat skema yang dikeluarin, maksudnya dari kuota yang dikasih sama buat Indonesia. Ada beberapa akun yang bilang melihat sulitnya klub-klub Indonesia kemungkinan akan bertanding di level ACL. Ada nggak sih katanya orang-orang kemungkinan buat tim ini untuk sengaja kalah dan gue tampil di FC aja deh. Lu ambil deh tuh jatah playoff ACL. Ada tuh ya beberapa akun yang ngomong kayak gitu. Itu gimana? Kalau Mas Mahir sendiri gimana? Kalau dilihat dari sisi pragmatis ya, tentu saja kita berpikiran seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi sportif, maksudnya esensnya sport itu apa sih? Kita pengen berusaha jadi yang terbaik kan gitu kan. Kita ingin mendobrak kemustahilan gitu kan, kayak gitu. Ya memang sih di atas kertas kita wakil kita
kalau yang ke kualifikasi Liga Champions Asia pasti akan berhadapan ASEAN dulu ya kalau nggak salah. Kemudian Australia. Biasanya Australia. Kemudian setelah Australia. Biasanya ke arah Asia Timur biasanya itu, Jepang, Cina dan segala macam. Hampir no chance ya. Iya, emang ya, gitu. hampir nggak ada peluang. Tapi bukan berarti 0% banget gitu. Iya. Nah saya pikir, apalagi Coach Tavares itu saya pikir orangnya senang tantangan kayak gini, gitu. Senang tantangan kayak gini dan menurut pelatih kayak gini nggak ada tuh ya quitters is for losers lah gitu. Iya. Dan saya pikir mereka akan tetap berusaha yang terbaik karena kemarin memang sempat ada misinterpretasi kan, yang dipikir kalau kalah di Liga Champions nggak dapat apa-apa dong gitu. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu. Nggak. Sepengetahuan saya, kalaupun kalah di playoff Liga Champions tetap masuk KFC kan. itu emang aku nggak tahu kesalahan di PT LIB salah menginterpretasi dari AFC atau ya nggak tahu karena setahu aku ya kalau nggak lolos kualifikasi champion ya lu akan turun KFC dan masuk grup yang langsung masuk kan? grup dan yang kalah itu akan masuk kualifikasi AFC Cup, ya kan? Nah yang Persija ini cuma standby. Kalau semua yang lolos ke babak grup dia akan lolos ke kualifikasi AFC Cup. Masalahnya kan PT LIB nganggapnya beda nih. Cuman jawaban PT LIB ya kita tunggu aja nanti dari AFC. Kalau terakhir gitu artinya ya udah penting kita Indonesia ngirim dulu 3 wakilnya. Nanti gimana serah AFC. Tapi ya nggak tahu lah. Kayak logikanya sih itu pasti udah dipikirin sama AFC kan. Iya. Dan kalau ngelihat tahun-tahun lalu kan Bali United kalau tahun lalu kalau nggak salah langsung ini kan fase grup kan gitu kan. Iya kalau kan kemarin lolos menang lawan tim ASEAN, terus ketemu tim Australia kan nggak salah kalah, lo langsung grup. Nah, PSM itu harusnya kualifikasi, tapi gara-gara tim Kamboja atau gimana nggak ikut, langsung masuk grup. Setahu saya gitu. Dan itu cuma 3 grup kan nggak salah. 3 grup Myanmar, wakil Myanmar. Iya kan. Nah, makanya karena ini nih harusnya seperti itu skemanya, bukan skema yang diomongkan kalau lu kalah di FC ya lu nggak akan ada apa-apa ya enggak. Tapi logikanya kan berarti ini FC Cup nih, fase grup FC Cup. Satu playoff Liga Champions Asia, satu playoff AFC gitu. Jadi kalau menangnya ini tetap masuk ke sini, kalahnya ini tetap turun masuk ke sini gitu ya, harusnya ketemu. Tapi kalau misalnya big prize-nya itu ya, kalau misalnya berhasil ngalahin yang tim Australia, ngalahin tim Asia Timur masuk ke Liga Champions Asia gitu aja kan gitu. Iya. Dan saya pikir itu nothing tulus lah kalau benar-benar fight di Liga Champions Asia. Itu juga nggak ada masalah, kalaupun kalah pun juga ya dia kan datang main di FC Cup dan bisa ngulang yang kemarin kan lolos final. Dan tetap ada point coefficient ya kalau nggak salah. Iya, pasti. Bantu juga kan buat kita, buat Indonesia. Oke, berarti sama ya, nothing tulus juga sama seperti kayak ekspektasi Mas Maher sama PSM di Liga 1 ya. Harapannya ya semoga bisa melaju sejauh mungkin lah pokoknya PSM Makassar. Karena memang kalau kita lihat dari kondisi liga sekarang secara kualitas permainan, gaya permainan memang PSM yang benar-benar bisa kita banggain kalau main di level Asia harusnya. Iya, 5 tahun terakhir kan PSM yang bisa jago. Iya, makanya. Apalagi dengan tambahan status juara Liga 1 pasti mereka ada semangat lebih buat harusnya ya. Mudah-mudahan. Oke, tadi itu pertanyaan penutup dari Mas Alif sendiri kira-kira. Udah. Berarti udah bisa kita tutup obrolan kita di episode Ruang Ganti kali ini. Terima kasih Mas Maher udah nyempatin datang ke kita ngobrol-ngobrol bareng soal PSM Makassar dan juga sedikit sepak bola Indonesia mungkin. Terima kasih juga Bung Alif nih. Iya Bung. Makasih Bung. Cepat sembuh Bung Alif ya. Cepat fit kembali. Oke, itu saja teman-teman episode podcast Ruang Ganti. Kita bakal kembali lagi nanti mungkin setelah Lebaran. Mungkin kita akan undang lagi mungkin ya. Nanti bakal kita coba undang-undang lagi. Karena ini udah PSM, mungkin ada yang lain. Nanti kita rencana RB Depok. Gue masih penasaran. Bukan Beringharjo United yang kata lu kemarin. Nggak ada itu Beringharjo United, masih ilusi. Oke, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman. Kita kembali lagi di episode berikutnya. Ruang ganti, ruang yang nanti. Bang Alif, lu tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 2 November kemarin Kominfo udah menghentikan siaran TV analog dan di beberapa wilayah Indonesia. Terus gue kalau TV gimana? Kalau lu mau nonton TV tetap bisa sebenarnya, cuma sekarang siaran TV analog itu udah beralih ke TV digital. Jadi lu misalkan punya atau ketemu sanak saudara nih, lu kasih tahu nih kalau TV analog ini udah beralih nih ke digital. Bedanya emang apaan? Kalau bedanya dari TV analog dan juga TV digital, ya TV digital ini lebih bersih, lebih jernih, terus siarannya juga lebih banyak. Canggih. Jadi lu harus pakai Bang.
Emang udah? Udah kalau gua. Serius? Serius gua. Aku belum nih. Berarti kalau misalkan itu lu harus beralih, dan kalau misalkan udah makin TV digital, jangan lupa saksikan Smile TV.